Halo, selamat pagi. Kita ketemu lagi di obrolan pagi hari ini. Semoga Anda dalam keadaan yang sehat dan luar biasa ya. Bahagia rasanya saya Artika Amelia dapat kembali hadir menyapa Anda selama 1 jam ke depan di obrolan pagi. Membahas yang seru bersama bintang tamu pilihan. Ditemani host yang fasih akan menyajikan tayangan yang inspiratif dan informatif. Obrolan pagi hadir setiap hari Senin hingga Jumat pukul 10 hanya di RBTV. Halo, selamat pagi. Apa kabar saudara? Senang banget di hari Selasa ya, 19 Agustus 2025. Ada saya Wana Gastia kembali hadir untuk Anda di tepat pukul 10 pagi di obrolan pagi. Seperti biasa, beberapa informasi akan kami hadirkan untuk Anda dan juga beberapa nanti segmen akan kami hadirkan juga perbincangan yang bisa Anda simak sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat ya. Sebelum kita masuk ke segmen perbincangan, kita akan hadirkan beberapa informasi. Yang pertama, saudara, lomba unik digelar di salah satu dusun di Pengasih, Kulon Progo. Lomba memeriahkan peringatan kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Ya, lomba unik tersebut yakni lomba membuat ketupat dan juga lomba membuat penjor yang kini jarang ditemui. Puluhan warga baik tua maupun muda nampak antusias mengikuti perlombaan yang dilaksanakan oleh pemuda setempat di area Balai Padukuhan Kopat, Kelurahan Karangsari, Kapanewon Pengasih, Kulon Progo. Acara tersebut adalah dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Uniknya, tidak seperti lomba 17 pada umumnya, pemuda setempat justru menggelar lomba membuat ketupat dan juga membuat penjor atau dekorasi janur pesta perayaan. Duku Kopat Dwi Nandanu menjelaskan pemilihan lomba bukan tanpa alasan. Nama Desa Kopat menjadi intisari dari pemilihan lomba membuat ketupat lantaran dalam bahasa Indonesia, kopat berarti ketupat. Sementara itu membuat penjor dipilih sebagai lomba lantaran memiliki nilai kebudayaan yang mesti dilestarikan. Lomba penjor dan lomba membuat ketupat. Lomba penjor dan membuat ketupat itu kita sinkronkan dengan tema kegiatan di Padukuhan Kopat ini yang mengusung tema mengangkat identitas lokal. Mungkin yang pertama terkait lomba pembuatan penjor, karena di wilayah ini jika ada warga yang memiliki hajat misalkan pernikahan, biasanya mereka membuat penjor untuk memberi tanda di pintu-pintu masuk atau jalan-jalan menuju tempat acara pernikahan. Turut hadir pula Wakil Bupati Kulon Progo sekaligus menjadi juri dalam lomba ini, Ambar Purwoko, yang mendukung kegiatan serupa. Pasalnya dalam lomba ini terdapat budaya yang berlambang kebahagiaan tersebut kembali dilestarikan bahkan dilombakan untuk mengisi kegiatan 17 Agustusan. Ya, mulai menghilang. Sebenarnya hal ini adalah wujud, kalau kita ngomong adalah wujud rasa syukur lah pada sesuatu orang kalau melakukan apapun pada zaman dulu. Kalau kita melihat adat istiadat dan budaya bahwa apa itu bisa dikatakan penjor itu adalah lambang untuk bahagia, Mas. Untuk lomba penjor di tempat ini diikuti oleh 9 kelompok perwakilan masing-masing rukun tetangga. Peserta diberi waktu 3 jam untuk membuat penjor mulai dari bahan hingga bisa membius mata dengan keindahan motifnya. Rencananya, kegiatan ini akan dilaksanakan rutin di setiap tahunnya. Selain untuk menyemarakan kemerdekaan Republik Indonesia, kegiatan ini diharapkan menjadi upaya untuk menguatkan akar kebudayaan lokal. Bagas, RBTV. Iya, banyak cara dilakukan ya untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Salah satunya tadi membuat ketupat dan juga penjor. Kita beralih ke informasi yang lainnya. Saudara, Pansus Keolahragaan DPRD Kota Yogyakarta meninjau jumlah lapangan olahraga di wilayah Kota Yogyakarta. Dan kegiatan ini, saudara, menjadi bagian dari proses penyusunan Raperda dan juga tentang keolahragaan yang saat ini tengah dibahas. Peninjauan dipimpin oleh Ketua Pansus Keolahragaan DPRD Kota Yogyakarta, Kholik Nugroho Aji, bersama dengan para anggota, dimulai dari Lampangan Karang di Kota Gede, Yogyakarta. Dalam kesempatan tersebut, Pansus meninjau secara menyeluruh kondisi akses, sarana, prasarana hingga fasilitas olahraga yang tersedia.
Dari hasil tinjauan Pansus menilai lapangan Karang sudah memiliki fasilitas yang memadai seperti area gym dan juga lintasan lari di sekeliling lapangan yang dapat digunakan warga secara gratis. Selain lapangan Karang, Pansus juga mengunjungi lapangan minggiran di Kemantren Mantri Jeron, lapangan Mancasan, Gor Wirobrajan, Gor Segoro Amarto di Tegalrejo, KONI Kota Yogyakarta, serta pusat latihan atlet. Ketua Pansus Kolik Nugroho Aji menjelaskan, peninjauan ini dilakukan untuk menyusun daftar inventaris masalah yang nantinya akan dibahas dalam pasal-pasal Raperda Keolahragaan. Memberikan semangat untuk akses masyarakat untuk dipermudah. Sekali lagi masyarakat kan aspirasi yang disampaikan kami itu rata-rata mereka merasa dipersulit, ya mungkin dengan mahalnya sewa dan segala macam, mungkin juga dengan keterbatasan lapangan ataupun tempat untuk berolahraga itu masih terbatas. Karena di kota Yogyakarta kan keterbatasan lahan ya. Yang paling pasti itu mempermudah akses masyarakat untuk berolahraga. Agung, RBTV. Iya, semoga untuk lapangan yang belum layak untuk standar internasional bisa segera dan juga banyak fasilitas yang nanti bakalan diberikan untuk menunjang kegiatan olahraga. Ya, kita beralih ke Kabupaten Sleman, saudara. Selama 3 minggu dari akhir bulan Juli hingga pertengahan Agustus 2025 ini, Polresta Sleman bersama dengan jajaran mengungkap 13 kasus pencurian kendaraan bermotor dan juga menangkap 12 tersangka. Yang menarik, dari jumlah pelaku tersebut muncul sindikat yang berasal dari Subang, Jawa Barat. Polresta Sleman beserta dengan jajaran menangkap 12 tersangka pelaku pencurian kendaraan bermotor, khususnya sepeda motor. Mereka ini banyak menyatroni tempat-tempat kos mahasiswa yang biasanya memarkir sepeda motornya tanpa memperhatikan keamanan kendaraan. Dari 12 tersangka, 8 orang diantaranya berasal dari Subang, Jawa Barat. Sindikat Subang ini beberapa orang diantaranya terlibat pencurian sepeda motor di beberapa TKP sekaligus. Polisi juga menangkap pelaku pencurian kendaraan bermotor yang berasal dari Jawa Barat yang bukan dari Subang, antara lain dari Cirebon dan juga Indramayu. Tersangka lain yang mengaku berasal dari Gunung Kidul, Sleman, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan juga Surakarta. Berbeda dengan pelaku yang lainnya, pelaku asal Subang datang dari daerah asalnya dengan menggunakan mobil dan juga kemudian sampai di Sleman mereka menyewa sepeda motor. Uniknya, setelah berhasil mencuri sepeda motor sewaan tersebut tetap dikembalikan ke tempat penyewanya. Uniknya lagi, ini yang melakukan pencurian sepeda motor. Sepeda motor yang dirental itu tetap dikembalikan, tidak dibawa kabur juga. Jadi ini memang spesialis pencurian, bukan penggelapan. Tapi untuk kelompoknya ini dari luar DIY, dari Jawa Barat, dari rata-rata dari Subang. Para pelaku ini kebanyakan beraksi pada dini hari. Hingga saat ini polisi masih mengembangkan kasus ini. Widi, RBT. Ya, dengan ditangkapnya 12 tersangka, semoga tidak ada lagi sindikat baru ya terkait dengan curanmor. Dan kita harus aware juga terkait dengan kendaraan kita, siapkan kunci ganda ya untuk pengamanan lebih lanjut lagi. Tadi beberapa informasi yang sudah kami hadirkan di segmen pertama di obrolan pagi kali ini. Selepas jeda kami akan segera kembali dengan perbincangan yang bisa Anda simak dengan menghadirkan narasumber yang hari ini alhamdulillah sudah hadir di studio obrolan pagi. Kami akan segera kembali tentunya di obrolan pagi. Amicom, a private entrepreneurial model university by UNESCO. Ranking 29 dunia. I was very impressed when I visited Amicom University because I think it's the first university after Stanford. Prodi Prospektif di era ekonomi kreatif. Gold Rem Award dan Grand Prize Sikap. Battle of Surabaya. Universitas Amicom Yogyakarta. Creative Economy Park. Selain dapat disaksikan di televisi, tayangan kami dapat disaksikan dimanapun. Live
stream dapat disaksikan melalui website rbtvjogja.tv dan di channel YouTube RBTV Jogja. Anda dapat memilih tayangan favorit. Untuk bekerja sama dengan RBTV, kunjungi rbtvjogja.tv atau langsung email ke marketing.rbtvjogja.tv. Punya pertanyaan? Hubungi Instagram atau nomor telepon kami. Hai Startup People, jangan lupa untuk selalu menyaksikan Startup Clinic RBTV untuk mengetahui informasi mengenai startup terbaru di setiap minggunya. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan Startup Clinic RBTV pukul 9 hingga 9.30 pagi, tentunya di RBTV asli Jogja. Startup, make it happen! Saudara, terima kasih Anda masih bersama dengan kami tentunya di obrolan pagi, dan kali ini kita akan bahas satu tema yang nanti bakalan digelar nih di Kota Yogyakarta. Buat Anda pemilik hewan seperti anjing, kucing maupun monyet, ada kabar baik untuk Anda yang di kesempatan hari ini lagi menunggu dan juga mencari terkait dengan vaksinasi ya. Ini kalau berbicara soal yang namanya rabies, ini memang bukan penyakit sembarangan begitu ya, dan terutama di kota padat seperti Yogyakarta, tahun 2025 ini pemerintah Kota Yogyakarta kembali mengencarkan program vaksinasi rabies gratis untuk hewan peliharaan sebagai bagian dari upaya perlindungan. Ya, walaupun kita tahu bahwa Yogyakarta sendiri sudah bebas dari penyakit rabies sejak tahun 2017 ya, tapi dengan banyaknya pendatang, banyaknya hewan bermunculan di Yogyakarta, itu membuat kita harus aware juga terhadap hewan yang kita pelihara begitu ya. Sudah hadir di kebersamaan hari ini beliau ada Kabid Perikanan dan juga Kehewanan Dinas Pertanian dan juga Pangan Kota Yogyakarta, ada Dr. Hewan Sri Panggarti, dan juga Medik Veteriner Dinas Pertanian dan juga Pangan Kota Yogyakarta. Beliau adalah Dr. Hewan Imam Abrol. Selamat pagi Dr. Panggarti juga Dr. Imam, apa kabar? Pagi. Alhamdulillah ya. Ini program sebenarnya bukan program baru ya, cuma mau digalakan kembali terkait dengan vaksinasi gratis untuk Kota Yogyakarta gitu ya. Kota ini garis bawahnya ya. Baik, tapi sebelum kita masuk ke vaksinasi rabies gratis di Kota Yogyakarta tahun 2025, Dokter, kita bakalan bahas dulu nih terkait dengan seberapa parah nih sebenarnya penyakit rabies ketika hewan tuh sudah kena dan bisa menggigit ke pemiliknya atau ke manusia. Dokter Panggarti dulu, monggo silakan. Terima kasih Mas Iwan dan pemirsa RBTV bahwa yang harus kita pahami bersama bahwa rabies menika adalah penyakit zoonosis, artinya dia bisa menular dari hewan ke manusia. Sehingga ini yang harus kita jaga, karena dan rabies ini kan pemilik itu biasanya biasa-biasa saja gitu. Tetapi saya sampaikan dulu bahwa sejak tahun 1997 sebenarnya Kota Yogyakarta ini sudah bebas dari rabies, tetapi ini harus kita jaga terus. Kemudian kalau ditanya seberapa parah ya, ini bisa mengakibatkan kematian baik pada hewan maupun pada manusia seandainya ini tertular. Oke, baik. Berarti artinya bahwa memang pemerintah Kota Yogyakarta concern terkait dengan rabies, walaupun sudah ada fatwa yang memberikan informasi bahwa Yogyakarta bebas rabies tadi begitu ya. Ini kita ke Dokter Imam. Dokter, kalau berbicara soal rabies itu kan kita taunya bahwa anjing kayak gitu ya. Ternyata banyak hewan juga yang bisa menularkan rabies. Itu hewan apa saja nih, Dokter, yang bisa menularkan rabies kepada manusia? Iya. Untuk hewan rabies itu sering kita sebut sebagai HPR, hewan penular rabies. Fokusnya memang di anjing, kucing, dan kera atau monyet. Jadi hewan-hewan itu yang kemudian sejenis karnivora yang kemudian sering dipelihara oleh masyarakat
dan berpotensi untuk menularkan rabies ke manusia. Walaupun sebenarnya beberapa hewan lain seperti ada karnivora lainnya seperti ada harimau dan sebagainya juga berpotensi juga bisa terkena rabies. Namun karena hewan yang kemudian dipelihara kebanyakan di masyarakat adalah anjing, kucing dan monyet, memang jadi fokusnya untuk vaksinasi rabies hanya di anjing, kucing, dan monyet. 3 binatang tadi begitu ya. Ini kalau kita ngelihat fenomena yang sekarang gitu kan, Gen Z nih sudah mulai memelihara yang namanya binatang selain tadi ada musang, ada berang-berang. Ini bagaimana? Apakah sama juga nanti berpotensi juga terkena rabies atau memang fokusnya rabies hanya untuk 3 binatang yang tadi sudah dijelaskan Dokter Imam? Iya, kalau untuk musang itu berang-berang dan sebagainya itu masih dalam hal debatable dalam konteks keilmuan, apakah kemudian bisa membawa rabies dan bisa menularkan rabies atau tidak gitu. Jadi memang walaupun sebenarnya di musang juga beberapa klien melaksanakan kegiatan vaksinasi seperti kegiatan vaksinasi di hewan anjing gitu. Jadi untuk kemudian menularkan rabies atau tidak itu masih dalam arti debatable keilmuan gitu. Baik, dokter ada tambahan? Sama seperti yang disampaikan Dokter Imam, tetapi khusus yang program gratis meniko kita memang membatasi 3 hewan itu dengan berbagai pertimbangan gitu. Jadi yang untuk program gratis bulan September ini ada 3 itu, anjing, kucing, sama kera. Baik, berarti fokusnya untuk 3 hewan tadi begitu ya. Ini kalau untuk isu rabies sendiri di kota Yogyakarta sebenarnya sampai sejauh mana sampai dengan sekarang? Seperti tadi yang saya sampaikan ya Mas, bahwa kota Yogyakarta sejak tahun 1997 bebas. Tetapi bahwa kota Yogyakarta ini tetangga kanan kiri provinsi itu kan masih ada yang belum bebas, sehingga ini terus kita jaga terus. Kemudian kita ini masih sering mendapatkan laporan kasus gigitan atau cakaran anjing kucing lah. Hal yang seperti ini juga kita tangani. Jadi kita bekerja sama dengan Dinas Kesehatan. Jadi untuk korban yang tergigit atau yang tercakar nanti ditangani Dinas Kesehatan. Kemudian hewannya nanti kami yang mengobservasi. Jadi teman-teman nanti ke lapangan. Kemudian selama 2 minggu hewan ini diobservasi begitu. Baik, jadi artinya bahwa ketika sudah ada kejadian dari si penerima tadi cakaran atau gigitan itu juga tetap ke fasilitas kesehatan dan juga hewannya juga akan diisolasi dulu terlebih dahulu gitu. Fungsinya buat apa ini dokter? Jadi gini Mas, sama ya seperti penyakit-penyakit menular yang lain, kita kan mewaspadai gitu ya. Jadi kalau selama 2 minggu ini kita observasi hewannya tetap sehat, artinya ya memang hewan ini tidak terinfeksi rabies. Tetapi kalau hewannya sakit apalagi mati, yang ini menjadi perhatian khusus kita. Jadi nanti untuk penanganan manusianya juga pasti berbeda. Kemudian yang hewannya juga begitu. Kalau mati biasanya kita ambil sampelnya, kita periksakan di lab untuk memastikan apakah kematiannya ini benar-benar karena rabies atau tidak. Itu yang kita lakukan. Baik, itu tadi fungsi dari 2 minggu diisolasi tadi ya. Ini Dokter Imam, mungkin ada tambahan terkait dengan isolasi nih untuk hewan yang mungkin terkena rabies tadi, monggo silakan. Iya, ya karena tadi disampaikan oleh Ibu Manggarti berkaitan dengan isolasi pasca gigitan itu 14 hari, itu kan sebenarnya masa inkubasi penyakit juga. Jadi selama 14 hari kemudian kondisi hewan itu sehat, berarti bisa diartikan hewan itu bebas dari rabies pasca gigitan. Jadi kemudian kalau hewan tadi mati sebelum 14 hari, maka kemudian dilakukan pengecekan tambahan dengan laboratorium, apakah dipastikan hewan itu mati karena rabies atau bukan gitu. Baik, ini ciri-ciri dari hewan yang dia sudah terinfeksi rabies itu yang bagaimana Dokter Imam? Jadi hewan rabies itu puncaknya kan menyerang sistem saraf pusat, khususnya di organ otak, di hipokampus namanya. Kemudian dari virus itu yang menyerang otak itu kemudian makanya terjadi namanya inkoordinasi. Jadi anjing
susah untuk dikendalikan. Jadi hewan penular rabies itu HPR anjing kucing kera yang kemudian terkena rabies itu susah dikendalikan, sehingganya biasanya dia cenderung kemudian menyerang gitu. Ciri lainnya kemudian biasanya takut dengan cahaya gitu. Biasanya dia sering sembunyi ketika ada cahaya, itu kemudian dia takut sembunyi, kemudian dia itu lebih menyerang, seperti apa sifat liarnya kemudian tumbuh gitu, dan kemudian beberapa ada kasus takut dengan air sebagainya. Lebih agresif begitu ya, lebih untuk hewannya. Baik, Dokter Pangarti ada tambahan? Sudah. Sampun, baik. Kalau berbicara soal yang namanya hewan-hewan yang sudah terkena rabies itu kan, artinya bahwa ketika sudah diisolasi selama 2 minggu, tapi ternyata hewan tersebut menunjukkan gejala yang tadi Dokter Imam ceritakan, itu kah langsung diberikan vaksin atau memang ada step by step yang lainnya, dokter? Tetap kita tunggu 2 minggu itu ya Mas ya. Jadi biasanya kalau dia rabies ya selama waktu itu sudah mati. Karena rabies ini kalau ke hewan memang begitu, cukup ganas. Jarang yang bisa selamat gitu kalau sudah terinfeksi. Kemudian kenapa kita tunggu 2 minggu, itu tadi seperti yang disampaikan Dokter Imam, artinya kalau sudah lewat masa itu ya hewan ini sehat. Tetapi pada saat kita menginvestigasi kejadian itu, kita selalu tanyakan beberapa Mas, termasuk di dalamnya adalah apakah hewan tersebut pernah divaksin. Nah nanti kalau belum pernah atau sudah pernah tapi beberapa tahun gitu, nanti setelah 2 minggu itu dan hewannya sehat, nanti akan kita vaksin. Vaksin begitu. Idealnya setiap hewan itu harus divaksin selama berapa tahun sekali, atau memang cukup 1 kali vaksin aja sudah bisa menghindarkan hewan tersebut dari rabies? Ya kalau vaksin rabies meniko harus setiap tahun, jadi harus di booster setiap tahun. Jadi makanya kadang-kadang pemahaman masyarakat itu kan 1 kali cukup gitu. Nah ini yang kita selalu sampaikan, bahwa nanti setelah vaksin bulan ini, September ini, tahun depan juga harus divaksin. Makanya kita siapkan buku Mas, supaya ini juga menjadi pengingat juga. Baik. Jadi artinya bahwa memang perlu booster dan dilakukannya 1 tahun sekali begitu ya. Ini apa yang terjadi kalau misalnya hewan peliharaan tersebut mungkin pemiliknya lupa atau banyak pekerjaan sehingga vaksinnya tidak dilakukan nih, walaupun dulu pernah vaksin begitu ya. Ini berdampak apa dengan kesehatan, ataukah dia walaupun dulu pernah divaksin tetap bisa berpotensi terkena rabies juga begitu? Iya, pastinya Mas, karena kan kekebalannya berkurang ya, atau bahkan mungkin sudah hilang selama itu, sehingga ini kita harapkan terus divaksin. Sekali lagi, meskipun kota Yogyakarta ini sudah bebas rabies, ini tetap harus kita jaga. Dan ini kan menjadi untuk ketentraman dan ketenangan pemilik sendiri juga, termasuk keluarganya dan tetangganya. Jadi kalau misalnya ada kasus gigitan begitu dan hewan sudah divaksin, kan kita cukup tenang, meskipun tetap harus ke puskesmas dan melaporkan kejadian itu supaya dua-duanya bisa kita tangani. Baik, walaupun sudah divaksin kita harus ada worry juga ya, ini apakah nanti ada penyakit yang lain atau enggak kayak gitu ya. Baik, Dokter Imam, kalau ngomongin soal vaksin nih, kenapa sih hewan tuh harus dan juga wajib divaksin untuk yang ada di kota Yogyakarta? Iya, yang pertama kan karena sama seperti manusia ya, di hewan juga ada beberapa penyakit yang mematikan itu. Seperti kasusnya ini yang kita bahas ada rabies. Maka rabies ini mengapa menjadi program pemerintah? Karena pertama, rabies ini adalah penyakit yang tadi yang disampaikan oleh Ibu Pangarti berkaitan dengan penyakit zoonosis, penyakit yang menular dari hewan ke manusia. Yang kemudian yang bisa ditularkan dari hewan ke manusia, sehingga di hewan pun menjadi sebuah kewajiban untuk vaksinasi. Yang kedua memang karena Yogyakarta ini sejak tahun 1997 atau 1997 itu sudah dinyatakan sebagai daerah bebas rabies, sehingga perlu sekali dipertahankan berkaitan menjadi daerah bebas rabies, sehingga vaksinasi ini sangat perlu, apalagi lalu lintas hewan anjing kucing kera ini dari luar daerah juga cukup banyak. Begitu ya. Sehingga dalam rangka
langkah preventif itu dilakukan vaksinasi gitu. Ya, walaupun tadi sempat dijelaskan ya 1997 itu udah bebas rabies kayak gitu. Tetap vaksinasi harus dilaksanakan kayak gitu ya. Dan idealnya adalah dilaksanakan 1 tahun 1 kali. Dan programnya juga terus berjalan terkait dengan program ada vaksinasi gratis setiap tahunnya begitu atau bagaimana, dokter? Iya. Kota Yogyakarta sudah melaksanakan ini udah cukup lama ya Mas ya. Jadi setiap tahun kita melaksanakan vaksinasi gratis. Bahkan kalau Kota Yogyakarta ini tidak hanya di bulan September, kami juga di awal tahun ini juga melakukan vaksinasi. Kenapa di bulan Februari atau awal tahun ini kita melaksanakan vaksinasi juga? Ini kan kadang-kadang mereka yang September ini tidak sempat vaksin karena mungkin sakit atau dia bunting atau menyusui. Nah ini kan supaya ada kesempatan di awal tahun. Baik, artinya bahwa memang ada persyaratan khusus juga ya untuk hewan yang ingin divaksin kayak gitu ya. Baik, Dokter Panggarti bisa diceritakan nih terkait dengan vaksinasi yang nanti bakalan digelar di bulan September. Monggo silakan. Untuk program gratis di bulan September ini kita laksanakan selama 1 bulan Mas. Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 30 September. Tetapi ini yang 1 sampai tanggal 30 ini adalah layanan vaksinasi gratis yang dilaksanakan di dokter hewan praktek dan di poliklinik hewan milik pemerintah Kota Yogyakarta yang ada di Jalan Tegal Turi. Tetapi selain yang kita laksanakan dengan bekerja sama dengan dokter hewan praktik menika, kita melaksanakan layanan vaksinasi gratis itu di kelurahan. Itu dari tanggal 1 sampai tanggal 24. Jadi ini nanti terjadwal di 1 kelurahan 1 hari. Baik, 1 kelurahan 1 hari ya. Dan jadwal meniko masyarakat bisa mengakses atau melihat bisa di kelurahan maupun di web dan Instagram Dinas Pertanian dan Pangan. Jadi nanti di situ akan di flyernya akan disebutkan tanggal-tanggalnya, tanggal berapa, kemudian persyaratannya seperti apa. Untuk mendaftar yang di dokter hewan praktek, link mana yang harus dihubungi itu kita jelaskan. Baik, jadi ada 2 ya di kelurahan dan juga di dokter hewan praktek kayak gitu ya. Sama juga dan ini free ya semuanya ya. Betul. Baik. Selama September ini kita gratis. Baiklah. Baik, Dokter Panggarti dan juga Dokter Imam, kita akan jeda dulu untuk commercial break, dan untuk Anda saudara kita akan segera kembali tentunya di obrolan pagi. Selain dapat disaksikan di televisi, tayangan kami dapat disaksikan dimanapun. Live stream dapat disaksikan melalui website rbtvjogja.tv dan di channel YouTube RBTV Jogja. Anda dapat memilih tayangan favorit. Untuk bekerja sama dengan RBTV, kunjungi rbtvjogja.tv atau langsung email ke marketing.rbtvjogja.tv. Punya pertanyaan? Hubungi Instagram atau nomor telepon kami. Bayangkan dunia di mana sampah tidak lagi mencemari bumi kita. Kita bisa memulai dari rumah. Ayo, pilah sampah kita. Dengan memisahkan sampah, kita memberikan kesempatan kedua bagi lingkungan kita. Sampah yang terpilah dengan baik dapat didaur ulang dan dimanfaatkan kembali. Mari kita ajak lebih banyak orang untuk lebih peduli dan beraksi. Bersama kita bisa mulai dari sekarang.
ya di Jajan Kuy, jajanin aja. Saudara, terima kasih sudah masih menyaksikan obrolan pagi bersama saya Iwan Agastia. Tema kita vaksinasi rabies gratis di Kota Yogyakarta tahun 2025. Kenapa pemerintah Kota Yogyakarta sekarang lagi menggalakkan untuk fasilitas vaksin ya, dikhususkan untuk hewan, ada anjing, terus juga ada kucing dan juga ada kera. Ini gratis selama 1 bulan ya, bisa dilakukan di kelurahan maupun di klinik yang sudah ditunjuk oleh pemerintah Kota Yogyakarta ya. Masih bersama dengan kita, beliau adalah Kabid Perikanan dan juga Kehewanan Dinas Pertanian dan juga Pangan Kota Yogyakarta. Ada Dr. Hewan Sri Panggarti dan juga Medik Veteriner Dinas Pertanian dan juga Pangan Kota Yogyakarta. Beliau ada Dr. Hewan Imam Abror. Baik, Dr. Panggarti, tadi kan sudah dijelaskan juga ya terkait dengan vaksinasi nanti bakalan digelar di bulan September secara sebulan full kayak gitu ya, dan sudah ditunjuk juga di beberapa kelurahan dan informasinya sudah bisa diakses juga kayak gitu ya. Nah, kalau ngomongin soal gratis nih, pasti kan banyak masyarakat yang ingin mengakses kayak gitu. Ada syarat khusus nggak sih untuk hewannya atau untuk pemiliknya begitu? Ya, terima kasih Mas Iwan. Jadi syarat dan ketentuan tetap berlaku gitu ya. Yang pertama adalah tentunya syarat untuk hewannya sendiri, yang kedua adalah syarat untuk pemilik. Nah, syarat untuk hewannya tentunya adalah tadi seperti yang disampaikan Dokter Imam, hewannya anjing, kucing, kemudian kera, dan harus berdomisili di Kota Yogyakarta. Harus sehat, kemudian sudah juga diberi obat cacing. Kemudian domisili di Kota Yogyakarta ini ditunjukkan dengan apa? Karena kan hewan tidak punya KTP. Iya. Sehingga ini yang syarat ini yang harus dipenuhi oleh pemilik. Jadi pemiliknya ini nanti harus menunjukkan KTP bahwa yang bersangkutan tinggal di kota. Tetapi kadang-kadang kan meskipun yang bersangkutan dan hewannya tinggal di kota, tetapi KTP-nya tidak KTP Kota Yogyakarta, kami juga menerima dengan syarat mereka menunjukkan surat pernyataan tinggal yang diketahui oleh kelurahan, tentunya RT dan RW gitu. Baik, jadi syarat khususnya adalah warga Kota Yogyakarta, ya. Begitu ya. Ya, hewannya ya. Hewannya juga ya. Hewannya nggak punya KTP juga kan, dokter ya. Baik, Dokter Imam, ada tambahan terkait dengan syarat dan juga ketentuan, misalnya kondisi hewannya harus bagaimana, terus juga pemiliknya mungkin juga harus sehat juga. Monggo silakan Dokter Imam. Ya, pada intinya hewan harus kondisinya sehat ya. Artinya tidak ada penyakit apapun, makanya tadi disampaikan sebelumnya sudah dilakukan obat cacing. Jadi 1 minggu sebelumnya sudah dilakukan obat cacing supaya benar-benar hewan yang akan divaksinasi ini kondisinya benar-benar sehat. Karena pasca vaksinasi biasanya ada penurunan imunitas, karena kan kemudian bentuk antibodi, biasanya imunitas turun, sehingga dipastikan hewan yang kemudian sebelum vaksinasi itu benar-benar sehat, tidak ada satu penyakit apapun. Kemudian dari segi usia, minimal di usia 4 bulan. 4 bulan minimal. Ya. Baik, kalau misalnya hewan tersebut belum pernah divaksin dan baru mau divaksin untuk yang pertama kali, ada syarat tambahan ya? Atau sama aja dengan hewan-hewan yang sudah divaksin? Sama saja. Yang penting sudah usia di atas 4 bulan dan kondisinya sehat, sudah obat cacing. Gitu. Baik, itu obat cacing sudah harus diberikan ya? Minimal 1 minggu ya? Iya. Oke, baiklah. Ini target untuk vaksinasi di tahun ini berapa, Dokter Panggarti? Sebelumnya melengkapi yang tadi kurang ya. Boleh, termasuk syaratnya adalah hewan tidak bunting dan tidak menyusui. Kemudian targetnya untuk tahun ini kita menyiapkan kurang lebih 2.500 sampai 3.000 dosis. Jadi dengan dosis itu kita berharap dengan sejumlah itu semua nanti tercover. Baik, 2.500 sampai dengan 3.000 dan ini bisa diakses di seluruh kelurahan dan juga poliklinik yang sudah ditunjuk begitu ya. Tapi kalau untuk kelurahannya hampir di setiap kelurahan pasti ada begitu ya, dokter ya? Atau ada kelurahan khusus yang memang ditunjuk kayak gitu? Kita di 45 kelurahan
nanti setiap harinya 3 kelurahan. Jadi masing-masing kelurahan nanti terjadwal 1 hari selama bulan September. 1 hari selama bulan September. Ini bagaimana masyarakat bisa mengakses atau mendaftar terkait dengan misalnya nih saya tinggal di Kelurahan Warung Boto di Umularjo kayak gitu ya. Saya bisa mengakses atau daftar terkait hewan yang akan saya vaksin di sana bagaimana dokter? Tadi saya sampaikan ya Mas, nanti bisa dilihat jadwalnya di web kami, nanti ada itu jadwal untuk masing-masing kelurahan. Tapi kalau seandainya di jadwal di kelurahan tersebut di Warung Boto itu sudah selesai, nanti bisa mendaftarkan dan vaksin di Poliklinik Hewan milik pemerintah Kota Yogyakarta yang kebetulan juga ada di Umbul Harjo. Tetapi ini tidak hanya untuk, kalau yang di Poliklinik Hewan ini tidak hanya untuk yang di Umbul Harjo saja, karena Poliklinik Hewan milik Pemkot ini hanya satu-satunya yang ada di Jalan Tegal Turi. Dan pendaftarannya nanti bisa lewat link atau datang langsung untuk yang di Poliklinik Hewan. Kalau di kelurahan ada mekanisme pendaftaran karena memang mungkin ada target atau jumlah maksimalnya harian begitu dokter atau bagaimana? Kita nanti jam dari jam 9 sampai jam 1. Jam 9 sampai jam 1 ya. Tetapi kalau jam 1 ini ternyata hewannya masih ada, ya kita akan lanjut. Baik, pokoknya kalau misalnya dalam 1 hari itu sudah lewat, bisa langsung ke poliklinik kayak gitu ya. Baik, kita ke Dokter Imam. Dokter, kan ini merupakan program tahunan dari pemerintah kota begitu ya. Apa sih tantangan yang sudah dilaksanakan selama ini yang menjadi harus diperbaiki nih setiap tahunnya itu apa dokter? Ya, berkaitan dengan tantangan tuh berkaitan edukasi ke masyarakat ya. Kadang ada masyarakat yang kemudian sudah pelihara hewan, namun kemudian kesadaran akan vaksinasi rabies itu juga kurang. Nah, ini yang kemudian perlu digerakkan masyarakat bahwa vaksinasi rabies itu selain kemudian mengamankan manusianya, juga dalam rangka menyehatkan hewannya. Jadi manusianya sehat, hewannya juga sehat. Baik. Gitu. Yang paling besar tantangannya kaitan dengan edukasi ke masyarakat supaya sadar akan dengan vaksinasi rabies ini. Sebenarnya dari dinas sendiri sudah ada sosialisasi nggak sih kepada masyarakat terkait dengan bahwa yang namanya penyakit rabies itu penyakit yang tidak biasa loh, kalau misalnya bisa menyerang pun akan menjadi suatu yang akut atau menjadi suatu yang lebih berbahaya kayak gitu dokter kepada masyarakat. Sudah, jadi sejak lama program vaksinasi rabies kan sudah sejak lama gitu. Jadi sebelum ada kegiatan vaksinasi biasanya ada kegiatan sosialisasi baik secara formal maupun secara informal, dilakukan kegiatan sosialisasi ke masyarakat. Karena Jakarta juga cukup sempit. Betul. Jadi setiap apapun kegiatan berkaitan dengan kesehatan hewan pasti kita sampaikan berkaitan pentingnya vaksinasi rabies untuk masyarakat, untuk hewan di masyarakat. Baik, dari dokter pengerti ada tambahan terkait dengan sosialisasi, mau silakan. Ya, sudah selalu dan terus akan dilakukan untuk edukasi. Jadi sebenarnya kalau dibilang kewajiban ya enggak juga, tetapi sebagai kita ini sudah menyayangi dan memelihara hewan, maka ini harus dijaga. Tidak hanya vaksinasi rabies ya, jadi kebersihan, kesehatan, baik hewannya, lingkungannya maupun pemiliknya sendiri. Jadi kami juga terus edukasi bahwa setiap selesai memegang hewan harus cuci tangan. Kemudian kotorannya juga harus dikelola dengan baik. Kemudian jangan lupa bahwa pemeliharaan kesehatan ini, kita datang ke layanan kesehatan hewan ini tidak hanya pada saat hewannya sakit, tetapi hewan sehat pun ini juga bisa dan akan lebih baik kalau secara rutin datang ke dokter hewan atau ke layanan kesehatan hewan. Karena kadang-kadang gini ya Mas ya, kita sudah yakin nih hewan kita sehat, tetapi kita nggak tahu hewan ini kan kadang-kadang lepas dari rumah atau bahkan dari luar halaman, meskipun ini kita tidak sarankan untuk dilepas liarkan gitu ya. Tetapi yang namanya hewan kan kadang-kadang ya begitu, ada pintu kebuka bisa lari. Betul, lah. Keluar itu kan bisa saja ketemu dengan hewan yang sakit, atau mungkin juga orang ketemu orang yang orang ini juga
bersentuhan dengan hewan sakit. Jadi semuanya harus kita jaga. Jadi yang lebih penting adalah itu tadi, harus selalu memperhatikan kondisi hewannya. Kalau biasanya makannya bagus, kotorannya bagus, bulunya bagus, kemudian tiba-tiba dia diem atau tadi kalau menunjukkan gejala agresif atau seperti apa, ini harus segera menghubungi dokter. Baik, jadi harus aware juga terhadap hewan yang kita miliki kayak gitu ya. Ini kalau tadi Dokter Iman juga Dokter Panggari sempat mengatakan bahwa banyak nih sosialisasi yang sudah dilakukan oleh dinas kepada masyarakat atau pemilik hewan kayak gitu agar sadar dan juga aware bahwa yang namanya vaksinasi itu harus dilakukan 1 tahun sekali kayak gitu. Nah sebenarnya dari tahun ke tahun terkait dengan vaksinasi rabies secara gratis yang dilakukan oleh pemerintah kota itu apakah ada peningkatan atau memang partisipasi dari masyarakat tuh hanya orang-orang yang tahu saja nih terkait dengan vaksinasi gratis ini? Kalau kita lihat di beberapa tahun terakhir tuh naik turun Mas ternyata. Kalau pas ada kejadian misalnya kayak COVID kemarin itu cukup tinggi. Jadi orang-orang lebih perhatian juga ke hewannya ternyata. Itu kita yang tahun 2021 ya Mas ya, yang vaksinasi rabies cukup tinggi. Tetapi di tahun kemarin agak turun, tapi ya masih di atas 2000 gitu. Dan kurang tahu juga apakah karena kesibukan atau seperti apa, tapi nanti kami kan tetap melakukan pelayanan vaksinasi ini di luar yang gratis Mas. Dan ini bisa masyarakat bisa memvaksinkan ini ke poliklinik hewan. Meskipun ada retribusinya, tetapi karena ini milik pemerintah begitu dan komitmen pemerintah kan ingin menjaga kota Yogyakarta dan DIY ini bebas rabies, sehingga siapapun baik yang tinggal di kota maupun di luar kota kalau memvaksinkan hewannya ini khususnya rabies ya di poliklinik hewan akan kita layani, tetapi dengan retribusi dan selama persediaan masih ada. Dan selama persediaan masih ada, itu yang perlu digarisbawahi. Artinya bahwa selain acara yang nanti bakalan digelar di bulan September ya untuk vaksinasi gratis, vaksin juga diberikan, tapi tetap ada retribusinya kayak gitu ya. Baik, Dokter Imam, kalau ngomongin soal namanya vaksinasi ini ya gratis gitu kan, banyak masyarakat yang ingin mengakses. Apakah ada kerjasama juga dengan kelompok pecinta hewan atau memang ada informasi dari mereka untuk bahwa yang memiliki anabul ini harus divaksin di bulan September mumpung free kayak gitu, monggo Pak Imam? Berkaitan dengan kerjasama, memang dari Dinas Pertanian dan Pangan itu sudah sejak lama juga kerjasama dengan beberapa pecinta hewan seperti Animal Friend Jogja, kemudian beberapa dokter praktek, maka dari situ dokter praktek mandiri ini kita libatkan, itu juga bagian dari peran dan sosialisasi mereka untuk kemudian menyadarkan klien-kliennya untuk melakukan vaksinasi rabies gitu. Jadi nanti kan biasanya di pendaftaran itu melalui link s.id/rabies 2025 itu ada beberapa 4 pilihan. Pilihan pertama ada vaksinasi di kelurahan, pilihan kedua ada vaksinasi di Poliklinik Hewan Kota Jakarta, kemudian pilihan ketiga vaksinasi di praktek dokter hewan mandiri. Kemudian nanti pilihan terakhir tuh vaksinasi berkaitan dengan visit. Jadi kunjungan ke rumah itu minimal 10 kucing, pemilik memiliki 10 kucing atau 5 ekor anjing gitu. Baik, berarti bisa visit ke rumah juga untuk yang program gratis ini? Baik. Setelah nanti vaksinasi di kelurahan selesai. Baik, sudah selesai kelurahan baru bisa visit ke rumah ya. Tapi syaratnya ada tadi 10 kucing dan anjingnya 5 ya, 10 kucing, anjing 5. Baiklah, Dokter Iman dan juga Dokter Panggari, kita akan jeda dulu untuk commercial break. Dan untuk Anda saudara, informasi terkait dengan vaksinasi rabies gratis Kota Yogyakarta gitu kan, September selama 1 bulan. Jadi buat Anda yang memiliki anabul bisa diakses dari sekarang ya, biar bisa didaftarkan dan mendapatkan vaksin. Kami akan segera kembali tentunya di obrolan pagi. Salam kabar Jogja. Halo selamat pagi saudara, apa kabar untuk Anda di kesempatan pagi hari ini? Hadir kembali kabar Jogja. Menyajikan variasi berita yang berkualitas, berbalut dengan inspirasi dan informasi yang dirangkum secara update dan terpercaya. Beragam informasi telah disiapkan tim redaksi kami dari Yogyakarta, Solo, dan juga sekitarnya. Bersama saya Novi Putra yang bertugas,
30 menit ke depan akan kita berikan Untuk berita menemani menarik untuk aktivitas pagi Anda, Kabar Jogja setiap hari pukul 6:30 pagi hanya di RBTV. Pengen tahu film-film apa saja yang terupdate di minggu ini dan film-film apa aja nih yang akan segera tayang? Banyak banget mengulik tentang perfilman Indonesia dan juga mancanegara cuma di RBTV. Makanya jangan sampai lewatkan resensi film setiap hari Jumat jam 9 sampai jam 10 pagi cuma di RBTV. Musik terkini, simak terus Musik Box hari Sabtu hanya di RBTV Asli Jogja. Berikan ke sebelah kanan, angkat bola menuju Gavre dengan kepalanya dan Oh, serangan kali kita saksikan bola Sergio sebuah umpan. Dan apa yang terjadi kali ini? Masuk gol! Terima kasih saudara, Anda masih bersama dengan kami tentunya di obrolan pagi. Tema kita vaksinasi rabies gratis di Kota Yogyakarta tahun 2025 yang nanti bakalan digelar atau diadakan di bulan September selama 1 bulan full. Jadi buat Anda yang memiliki anabol langsung bisa dari sekarang diakses supaya bisa mendapatkan nomor untuk bisa mengakses juga terkait dengan vaksinasi yang nanti bakalan digelar, begitu ya. Masih bersama dengan kita, beliau adalah Kabid Perikanan dan juga Kehewanan Dinas Pertanian dan juga Pangan Kota Yogyakarta. Ada Dr. Hewan Sri Panggarti dan juga Medik Veteriner Dinas Pertanian dan juga Pangan Kota Yogyakarta. Ada Dr. Hewan Imam Abror. Langsung kita lanjut lagi terkait dengan vaksinasi rabies gratis di Kota Yogyakarta, begitu ya, Dr. Panggarti. Ini kalau berbicara soal capaian yang kemarin di bulan Februari sudah dilaksanakan juga ya, di awal tahun, terus September dilaksanakan lagi. Artinya bahwa apakah ada penurunan di bulan Februari sehingga di bulan ini atau bulan September besok dilaksanakan lagi, atau 1 tahun tuh ada 2 kali vaksin atau bagaimana? Ya, sebenarnya yang paling utama justru di bulan September ini, Mas. Jadi biasanya yang dulu-dulu hanya dilaksanakan bulan September, tetapi ternyata itu tadi ada yang mungkin masih bunting atau masih menyusui, maka kita buka di bulan Februari. Dan di bulan Februari ini kita kerjasama dengan komunitas penyayang hewan itu, sehingga untuk anggotanya mereka juga kadang-kadang mereka ini ada beberapa kucing yang tidak berpemilik itu, mereka juga karena sayang begitu maka diberi pakan dan lain-lain. Nah, ini juga kita beri kesempatan untuk mereka bisa memvaksinkan. Itu. Kemudian kalau penurunan ya tadi Mas, naik turun tapi juga nggak banyak, tetap ada terus. Jadi yang Februari ini justru memberi kesempatan yang di September belum. Baik. Artinya kalau misalnya dari tahun kemarin juga di bulan September ya? September ke Februari kan tidak terlalu jauh jangkanya, begitu ya. Artinya bahwa untuk yang di bulan September tidak sempat bisa ke Februari, yang Februari mungkin masih ada kasus juga terkait dengan kesehatan hewan, September bisa dilakukan lagi kayak gitu ya. Nah, dokter, ini kalau ngomongin soal hewan-hewan yang sudah divaksin gitu atau program-program yang sudah berjalan kayak gitu dari dinas sendiri ini, apakah ada evaluasi terkait dengan program-program kemarin yang
insya Allah di bulan September ini akan diperbaiki begitu atau bagaimana? Pastinya Mas, setiap kegiatan harus kita evaluasinya. Dan kenapa kita laksanakan di September? Kebetulan di September ini kan juga Hari Rabies nasional. Jadi secara nasional itu juga beberapa kabupaten kota melaksanakan tersebut. Cuma mungkin tanggalnya yang berbeda-bedanya. Kalau kami kita 1 bulan karena memberi kesempatan yang tidak bisa memvaksinkan di siang hari karena kerja dan lain-lain, kita kerjasama dengan dokter praktek mandiri yang mungkin buka malam. Nah, itu pilihan yang kita berikan. Baik. Ini kita ke Dokter Imam. Dokter, tadi kan sempat dijelaskan ya, ada 4 pilihan yang nanti bakalan bisa diakses oleh masyarakat kayak gitu ya sebelum kita jeda tadi. Salah satunya adalah visit ya, ada syaratnya tadi 10 kucing atau 5 anjing kayak gitu ya. Artinya bahwa ketika sudah mengakses atau mendaftar untuk pemilik biar divisit kayak gitu, syaratnya itu harus daftar di bulan September atau ketika nanti daftarnya di luar September tetap bisa mendapatkan akses vaksin gratis atau bagaimana? Ya, pendaftarannya sama dimulai bulan Agustus ini sampai dengan bulan September. Namun kemudian kalau di luar bulan September sudah lain. Nanti kemudian yang pelaksanaan dari Poliklinik Hewan Kota Jakarta dan pasti akan berbayar. Kemudian kalau misalkan selama persediaan itu masih ada, selama bulan Agustus, September bagi masyarakat yang memiliki anjing lebih dari 5 atau kucing lebih dari 10, karena itu kan dalam rangka memudahkan masyarakat juga. Karena dalam rangka kalau kemudian membawa itu ke poliklinik atau membawa ke kelurahan itu agak susah, berat, apalagi cuma 1 orang, itu kemudian pemerintah Kota Jakarta menyediakan pelayanan visit. Baik, ya. Mungkin seperti yang disampaikan sama Dokter Panggarti begitu ya, kalau misalnya bisa dibawa ke kelurahan, lebih bisa meminimalisir terkait dengan vaksinnya bisa diberikan kayak gitu ya. Baik, harapannya kayak gitu. Cuma kan mungkin kalau yang punya anabul banyak itu kan bahwa dia pencinta hewan juga, jadi agak susah membawanya, harus bawa kandang banyak begitu ya. Baik, ini kalau monitoring sendiri terkait dengan hewan-hewan yang sudah divaksin, apakah ada nih Dokter Imam? Iya, biasanya untuk evaluasi berkaitan dengan vaksinasi ini, nanti biasanya kita adakan pengambilan sampel serum gitu. Jadi beberapa hewan yang sudah tervaksinasi, kita adakan pengambilan sampel darah atau serum, kita ambil, kemudian kita cek titer antibodinya. Apakah antibodi vaksin rabies ini maksimal dengan secara baik atau tidak di masing-masing hewan gitu. Baik. Tapi tidak semuanya, hanya sampel saja gitu. Jadi tidak semua yang divaksin diambil sampelnya begitu ya. lebih banyak gitu. Baik, Dokter Panggarti ada tambahan terkait dengan monitoring? Tadi sudah disampaikan Dokter Imam. Jadi kalau evaluasi selalu kita lakukan setiap kita melaksanakan kegiatan ya Mas, termasuk kenapa harus ada visit, ini adalah hasil evaluasi yang lalu-lalu. Kenapa setelah kita evaluasi ada beberapa penurunan, mereka alasannya karena membawa banyak tidak bisa. Nah, itu yang kita beri kemudahan, kita layanan ke rumah khusus yang memang hewannya banyak, 5 atau 10 tadi. Itu yang kita lakukan. Kemudian kalau untuk yang dengan kadang-kadang kan masyarakat juga, ini di sekitar saya ada banyak anjing dan kalau anjing nggak ada yang liar ya, kucing ada beberapa. Bagaimana kita? Nah, ini kita biasanya bekerja sama dengan AFJ itu, Animal Friends Jogja, yang ini adalah komunitas yang memang mereka ini komunitas penyayang hewan. Itu yang kita lakukan, dan itu biasanya kita laksanakan di bulan Februari Mas, khusus yang seperti itu. Jadi binatang-binatang memang tidak mempunyai pemilik, itu bisa mengakses juga begitu ya. Baik, Dokter Panggarti, apakah program ini itu terintegrasi dengan program-program nasional atau program provinsi yang diadakan, atau memang murni dari Kota Yogyakarta sendiri? Kalau yang kita laksanakan rutin ini semua anggaran dari APBD 2, tapi kita ada 150 bantuan dari pusat, dan untuk nasional biasanya di beberapa daerah dilaksanakan di bulan September juga Mas. Jadi karena itu tadi ya Hari Rabies Nasional begitu, dilakukan di bulan September kayak gitu ya. Ini apa yang dilakukan masyarakat di Yogyakarta nih, misalnya dia bukan seorang pecinta hewan tapi melihat hewan di sekitar rumah itu ternyata banyak, apakah bisa mengakses juga terkait dengan acara ini?
Selama ada penanggung jawabnya, Mas, kita akan layani. Dan nanti itu tadi di luar yang September, tapi di bulan Februari, karena kadang-kadang kan menangkap dan mengambil hewan yang tidak berpemilik ini agak susah. Betul. Sehingga kita kerjasama dengan AFJ itu. Ya. Ini informasi aja ke AFJ bahwa di sekitar lingkungan ada hewan tidak bertuan tuh bisa akomodasikan terkait dengan dinas begitu ya. Baik. Yang jelas nih bisa di-sounding lagi terkait dengan acara besok. Monggo Pak Imam atau Ibu Dokter Panggarti terkait dengan acara vaksinasi gratis di bulan September. Terima kasih Mas Iwan. Jadi kami sangat berharap bahwa masyarakat Kota Yogyakarta yang memiliki anjing, kucing maupun kera untuk memanfaatkan bulan vaksinasi gratis meniko, bisa di dokter hewan praktek, di poliklinik hewan maupun di kelurahan. Kemudian yang mempunyai anjing lebih dari 5 maupun kucing lebih dari 10 bisa juga mendaftar, nanti akan kita kunjungi. Tetapi setelah semua pelaksanaan yang di kelurahan selesai, itu yang akan kita laksanakan. Kemudian kami juga berharap yang kemarin sudah vaksin untuk datang lagi dan jangan lupa untuk membawa buku vaksinasinya. Baik, ini bukunya. Betul. Ini bukunya. Bukunya cantik. Ungu ya. Bahwa di dalam ada nama pemilik, terus juga domisili juga, terus juga beberapa informasi terkait dengan vaksin yang sudah dilaksanakan kayak gitu ya. Dan ini buku ini bisa dipakai untuk beberapa anabul atau bagaimana? Atau satu anabul satu buku? Satu pemilik. Untuk 10 hewan bisa. Berarti satu buku bisa 10 sampai hewan. 10 ya. Baik, dan informasinya lengkap di dalam ya, terkait dengan cara merawat hewan itu bagaimana, vaksinasinya itu tanggalnya kapan juga ada begitu ya. Kayak apa namanya, kartu buat baby gitu ya. Iya. Dan ini sangat bermanfaat juga Mas kalau misalnya mau melalu lintaskan hewan. Karena riwayat vaksinasi rabies itu pasti akan ditanyakan. Jadi kalau ada buku itu nanti, oh ternyata sudah divaksin. Termasuk kalau misalnya ada kasus gigitan atau cakaran itu yang kena tetangganya misalnya, tidak perlu khawatir, ini loh sudah divaksin. Sudah, baik. Gitu. Jadi terhindar dari suara-suara negatif dari tetangga begitu ya. Baik, Dokter Imam, yang terakhir nih pesan kepada masyarakat Yogyakarta terkait dengan ayo kita berpartisipasi nih, pentingnya untuk pemilik anabul, monggo silakan. Ya, jadi rabies itu merupakan salah satu penyakit strategis yang kemudian disebut sebagai penyakit zoonosis yang menular dari hewan ke manusia. Maka dari itu, bagi masyarakat Kota Jakarta yang kemudian memiliki hewan peliharaan, anjing, kucing, monyet, atau kera, itu diharapkan untuk melakukan vaksinasi rabies di bulan September. Secara mudah bisa daftar secara online melalui link s.id/rabies 2025. Bisa memilih pilihan mau vaksinasi di kelurahan, poliklinik hewan Kota Jakarta, atau di praktek dokter hewan mandiri yang sudah bekerjasama dengan pemerintah Kota Jakarta. Baik, dari Dokter Panggarti ya, kepada masyarakat monggo silakan ajakannya. Ya, sama ya, tetapi lebih ke bagaimana kita ini lebih peduli pada hewan peliharaan kita. Dengan kita peduli dengan hewan peliharaan kita, maka kita akan menjaga kesehatan hewannya sendiri, kemudian pastinya dan pemilik dan orang-orang sekitarnya dan lingkungan. Jadi ini yang selalu kita himbau, bahwa memiliki hewan itu harus bertanggung jawab. Caranya ya jaga kesehatannya. Baik, tidak hanya sekedar lucu bentuknya, bisa dielus terus, tapi ternyata kesehatan juga harus tetap dijaga juga. Gitu ya. Tidak hanya makanan juga yang dikasih, tetap sampai ke dalam-dalam harus dijaga juga gitu ya. Baik, Dokter Panggarti juga Dokter Imam, terima kasih sudah hadir di kebersamaan obrolan pagi kali ini. Semoga untuk vaksinasi rabies 2025 secara gratis yang diberikan ini bisa diakses oleh seluruh masyarakat yang memiliki anabul di rumah begitu ya. Sekali lagi ada kucing, anjing dan juga kera bisa mengakses ya. Dan jadwal bisa dilihat di mana Dokter Panggarti untuk di setiap kelurahan? Di kelurahan ada, tapi di web
di webnya Dinas Pertanian dan Pangan ada, di Instagram juga ada. Baik, pokoknya selama bulan September cek aja di kelurahan masing-masing gitu pasti ada jadwalnya begitu Kalau ya. bingung bisa datang ke kami Dinas Pertanian dan Pangan nanti akan Kota dikasih Yogyakarta. informasinya lebih lanjut lagi ya. Sekali lagi terima kasih Dokter Pangarti juga Dokter Imam sudah hadir. Semoga informasi hari ini berguna untuk masyarakat luas seperti itu ya. Itu tadi obrolan di kesempatan hari ini bersama dengan beliau Dr. Hewan Sri Pangarti, Kabid Perikanan dan juga Kehewanan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, beserta Medik Veteriner Dinas Pertanian dan juga Pangan Kota Yogyakarta. Ada Dr. Hewan Imam Abror yang memberikan informasi terkait dengan vaksinasi rabies gratis di Kota Yogyakarta. Jangan lupa untuk selalu simak obrolan pagi di setiap harinya dari jam 10 sampai dengan jam 11. Saya Iwan Agastya, sampai jumpa. Untuk mengawal